Perkenalkan, nama saya Putri Sivana Lurita dengan NIM 24210101045. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah saya yang berjudul tentang sifat dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dan menjadikan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila ini juga menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kita sebagai masyarakat akan menjadi lebih baik dan bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Ketidakadanya Pancasila, kita sebagai masyarakat Indonesia akan menjadi porak-poranda. Karena itulah pentingnya nilai-nilai dalam Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Pancasila juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa untuk menjadikan cita-cita dan untuk menjadi sebagai pedoman bangsa. Dengan adanya Pancasila, kita akan mengarah pada sebuah nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam adanya nilai-nilai Pancasila, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan tentang isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila ini juga bersifat fundamental, yaitu mendasar, yang berarti tetap kuat dan kokoh. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena kita sebagai warga negara untuk mencapai cita-cita bersama dan menjadikan warga negara menjadi lebih bermartabat yang tinggi. Pancasila juga mengajarkan kita untuk menjadi identitas kita menjadi lebih berguna, bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara. Di dalam Pancasila juga menciptakan tentang adanya pendidikan Pancasila untuk bertujuan menjadikan sifat positif bagi setiap manusia. Dengan adanya pendidikan Pancasila, kita bisa bersikap dengan positif dan dengan baik dan bisa menentukan hal yang positif dan negatif. Pada intinya, nilai itu bersifat abstrak, tidak real, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu orang yang bernilai. Contoh kecilnya, orang melakukan kejujuran. Orangnya itu kelihatan dalam melakukan kejujuran, tapi nilai kejujurannya itu tidak bisa dilihat dengan indera. Dalam hal ini, nilai itu bersifat normatif, yaitu mengandung harapan cita-cita dan keharusan menjadikan kita memiliki sifat yang ideal atau baik. Dalam hal ini, nilai juga berfungsi untuk
mendorong kita agar lebih mengarah kepada penerapan nilai-nilai Pancasila dan manusia bisa bertindak dengan keyakinannya. Contoh kecilnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ketakwaan ini menjadikan semua orang terdorong untuk mencapai derajat takwa. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah yang ada di makalah. Yang pertama, apa pengertian dari sifat Pancasila? Yang kedua, apa yang terkandung dalam sifat Pancasila? Yang ketiga, apa makna dari nilai-nilai Pancasila? Yang keempat, mengapa Pancasila mempunyai sumber nilai? Yang kelima, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter bangsa? Di sini memasuki yang pertama yaitu dengan menjelaskan tentang sifat Pancasila. Pancasila itu bukan cuma lambang atau nama yang tertera dalam pemerintah, tapi itu adalah pedoman bagi semua masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti prinsip atau asas, lalat panca yang berarti 5, dan sila berarti tentang prinsip atau asas. Dan Pancasila ini dijadikan sebagai arahan bagi setiap warga negara. Dengan adanya arahan dari nilai-nilai Pancasila, kita akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik dan mendorong kita untuk bersikap lebih baik dalam kesatuan dan persatuan. Dan di sini dijelaskan menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi, atau norma dalam tingkah laku penting baik masyarakat Indonesia. Di sini juga dijelaskan tentang menurut Insinyur Soekarno, Pancasila ini berarti jati diri setiap bangsa Indonesia yang turun-menurun sekian abad lamanya. Jadi Insinyur Soekarno itu menyatakan bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai jati diri bangsa atau identitas bangsa, karena sangat pentinglah Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi setiap bangsa Indonesia. Di dalam nilai-nilai Pancasila, dalam 5 sila Pancasila itu adalah satu persatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, karena dengan hubungan yang sangat erat, karena itu tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Dan Pancasila itu tidak bisa berdiri sendiri dengan dukungan semua warga negara Indonesia. Di sini ada isi 5 pasal Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila ini terdiri dari 5 aturan atau disebut sebagai five moral. Five moral yang berarti isi dari 5 sila tersebut adalah tentang norma-norma aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini 5 nilai tersebut itu harus diterapkan atau diimplementasikan dengan baik, tidak menjadikan Pancasila itu sebagai nama saja atau lambang saja, tetapi juga harus dijadikan sebagai arahan atau pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Secara terminologi, Pancasila dicetuskan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada saat itu Pancasila itu digunakan oleh Bung Karno untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar itu dalam negara Indonesia, dan sudah dicetuskan dan disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sebelumnya itu undang-undang itu masih dalam skema atau masih belum dibuka atau masih tidak efektif, dan di situ juga belum membuat rumusan Pancasila dan menyusun 5 dasar nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan disinilah Pancasila itu dijadikan sebagai falsafah dan arahan bagi masyarakat Indonesia, dan dijelaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu sifatnya Pancasila itu seperti pohon yang kokoh, akar yang kuat, dan cabang yang banyak dan luas. Dari gambaran tersebut adalah Pancasila itu sebagai penopang persatuan dan kesatuan bagi warga negara Indonesia. Di sini Pancasila juga bersifat realitas, keseimbangan, atau kebangsaan. Yang dimaksud realitas itu Pancasila itu sebagai sesuai kehidupan dalam sehari-hari manusia. Keseimbangan itu berarti menyeimbangkan berbagai kepentingan rakyat Indonesia. Kebangsaan itu Pancasila dijadikan sebagai jati diri negara Indonesia dan arahan bagi setiap kepribadian warga negara Indonesia. Di sini ada contohnya. Pancasila itu bersifat dinamis, yaitu bergotong royong pada zaman sekarang. Bergotong royong pada zaman sekarang itu bisa lewat offline. Contoh kecil, masyarakat saat pandemi, masyarakat itu menolong pasien-pasien itu lewat transfer atau online. Hal ini
hal ini menjadikan masyarakat Indonesia itu Pancasila itu relevan atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman sekarang gini, jadi gini juga. Beda dari zaman dulu, bergotong royong itu bertemu langsung, menjadi satu gitu, gak ada ceritanya lewat pembayaran online gitu, gak ada. Nilai di sini selanjutnya kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila ini disebut dengan ruh yang sangat kuat, karena tidak adanya Pancasila ini Indonesia tidak akan ada. Jadi kita kalau tidak ada Pancasila itu Indonesia itu tidak ada. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.